Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanpa mantan sadari. Namamu selalu tertulis di dalam hatinya. Ya, jadi mantan berusaha nih untuk melupakan kita. Caranya, dia berusaha mengabaikan kita, memusuhi kita, menjauhi kita, membenci kita, dan lain-lain. Tapi sesungguhnya tanpa pernah ia sadari bahwa nama kita, seluruh kenangan bersama kita, cinta yang pernah kita torehkan, itu selalu ada di dalam hatinya. Sekuat apapun mantan berusaha untuk menghapus nama kita dari dalam hatinya, untuk menghapus segala kenangan-kenangan bersama kita. Selamanya, kemanapun mantan pergi, dia sesungguhnya selalu bersama kita, bersama seluruh kenangan dan cinta yang pernah kita torehkan, kita tuliskan di dalam hatinya. Ya, nah, ada dua tanda yang tidak pernah mantan sadari, bahwa sesungguhnya kita adalah sumber inspirasi terbesar di dalam hidupnya. Yang pertama, mantan terobsesi untuk menjadi seperti kita. Ya, jadi apa yang sedang kita tekuni? Misal kita seorang penulis, ya. Nah, kita menulis buku, menulis novel, dan seterusnya. Mantan ini sama sekali dulu adalah orang yang tidak pernah bersentuhan dengan dunia tulis-menulis, ya, buku begitu ya. Nah, tetapi ternyata setelah perpisahan itu terjadi, dia sekarang juga belajar menulis buku. Ya, dia belajar menulis novel. Dia terobsesi untuk menjadi seperti kita. Ya, misal kita ini seorang penyanyi atau seniman. Setelah perpisahan itu terjadi, mantan juga menekuni dunia seni. Ya, menyanyi, melukis, dan seterusnya tadi. Jadi tanpa dia sadari, dia sedang menjadi seperti kita. Nah, artinya apa? Artinya kita adalah sumber inspirasi terbesar di dalam kehidupannya. Pengaruh kita amat sangat besar terhadap diri mantan. Ya, dan mantan terobsesi untuk menjadi seperti kita. Kemudian tandanya yang kedua. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, kemudian yang kedua, mantan itu selalu menganggap kita sebagai saingannya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, seperti tadi yang pertama, dia terobsesi menjadi seperti kita. Dia pun pengen melakukan itu juga. Ya, misal kita siaran nih di radio, mantan juga siaran di radio, di posting di media sosialnya. Tujuannya apa? Biar kita tahu bahwa dia bisa menjadi seperti kita. Ya, nah, jadi mantan selalu menganggap kita sebagai saingan. Misal
kita posting di media sosial kita, kita baru beli mobil misal begitu, wah dia langsung jungkir balik beli mobil juga. Kita posting baru beli baju, dia akan beli baju juga ya. Ketika mantan mengetahui kita meraih prestasi sesuatu ya, ada prestasi kita kemudian kita posting di media sosial, wah itu dia merasakan rasa yang tidak karu-karuan itu. Ya, dia stres tuh melihat kalau kita meraih prestasi, mendapatkan sesuatu, dan seterusnya tadi. Seluruh fokus pikirannya, perhatiannya selalu tertuju kepada kita. Ya, dia selalu menganggap kita sebagai saingannya, sehingga kalau kita berhasil, kita sukses, dia menjadi orang yang paling menderita. Ya, begitu. Nah, jadi itu yang terjadi pada diri mantan. Ketika dia berusaha membenci kita, dia berusaha melupakan kita, tanpa dia sadari, dia justru memahat nama dan kenangan-kenangan indah tentang kita dengan lebih jelas lagi. Tanpa dia sadari, sekarang dia justru menjadi fans yang selalu mengikuti dan menempel kemanapun kita pergi, dunia apapun yang sedang kita tekuni, dan seterusnya tadi. Ya, nah, jadi sekarang ya, yang paling penting nih, untuk kita ya, bahwa kita mengetahui mantan adalah orang yang sekarang sedang terobsesi kepada kita. Kita mengetahui bahwa mantan tanpa dia sadari, ya, telah menuliskan nama, kenangan tentang kita di tempat yang paling istimewa di dalam hati dan pikirannya. Tidak ada orang yang bisa menghabiskan waktunya sampai berjam-jam setiap hari, kecuali kita. Nah, jadi ya, sekarang ya, kita pengen agar mantan jujur kepada kita dengan apa yang dia rasakan, kan? Karena kejujuran itu adalah pintu gerbang untuk bisa kembali bersama lagi, kan? Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Ya, bahwa sesungguhnya seluruh isi hati mantan itu, ya, Allah yang maha mengetahuinya. Termasuk Allah yang akan menggerakkan hati mantan. Apakah akan terus menjauh? Apakah akan mendekat kepada kita lagi? Karena itu yang paling penting untuk kita lakukan setelah perpisahan itu terjadi, dekatkan diri kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah, apapun yang mantan rasakan dan pikirkan, kita bisa tahu. Ya, dan dengan dekat kepada Allah, semoga mantan akan didekatkan kembali. Mantan akan digerakkan untuk mendekat lagi kepada kita. Di dalam surat Qaf, ayat yang ke-16, kita diajarkan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, ya, semoga Allah dekatkan kembali kita dengan mantan yang sangat kita cintai. Allah Maha tahu apa yang kita rasakan. Allah Maha tahu apa yang mantan rasakan. Dan semoga ketika kita dekat dengan Allah, apapun yang kita rasakan,
apapun yang kita inginkan akan Allah berikan jalan untuk bisa mencapainya lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.